Ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat meresmikan RW 05 Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol, Petamburan sebagai Kampung Merdeka COVID-19. RW 05 Tanjung Duren Utara adalah salah satu dari 56 kelurahan di Jakarta Barat yang berstatus zona hijau dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. Tidak hanya berstatus zona hijau atau bebas kasus COVID-19, warga di RW ini juga berdisiplin menerapkan sejumlah protokol kesehatan seperti membatasi warga keluar masuk, mewajibkan pemakaian masker, dan menyemprotkan desinfektan. Ya, dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Miladia Rahma di Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat. Selamat siang Mila. Ini kalau misalnya kita tahu kampung yang tempat Anda berada ini mendapatkan status ataupun juga predikat Kampung Merdeka COVID-19. Nah, ini kira-kira seperti apa suasananya di sana, masyarakatnya seperti apa, dan apa saja indikator gitu ya penilaian yang akhirnya membuat kampung ini mendapat predikat Kampung Merdeka COVID-19. Silakan Mila. Ya, selamat siang Rizky dan juga pemirsa. Betul, pada Sabtu 6 Juni kemarin, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menetapkan 56 RW di 8 kecamatan di Jakarta Barat ini sebagai Kampung Merdeka COVID-19. Salah satu di antaranya, seperti tadi sudah disampaikan, adalah di RW 05 Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol, Petamburan. Tentu saja ada sejumlah kriteria atau indikator mengapa kemudian 56 RW ini dan salah satunya di RW 05 Tanjung Duren Utara ini ditetapkan sebagai Kampung Merdeka COVID-19. Misalnya adalah karena kampung ini merupakan kampung yang berstatus zona hijau atau bebas dari kasus positif COVID-19, sekaligus masyarakatnya atau warganya juga disiplin untuk menetapkan protokol kesehatan. Dan untuk menggali lebih jauh, seperti apa kemudian kebiasaan warga di RW 05 ini, sudah bersama saya Bapak Jumadi yang merupakan Ketua RW 05 Kelurahan Tanjung Duren Utara. Bapak, kemarin pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sudah menetapkan RW-nya Bapak sebagai Kampung Merdeka COVID-19. Tentu saja perasaannya pasti bahagia, tapi di sisi lain saya melihat ini ada tanggung jawab besar yang sebenarnya harus dijaga. Seperti apa tanggapan Bapak? Eh, kita tetap harus memberikan apresiasi walaupun dalam kondisi seperti ini. Kita tahu bahwa masa transisi ini berat. Namun karena ini satu amanah yang harus saya lakukan dengan segala upaya, saya merasa dan yakin bahwa warga RW 05 Tanjung Duren Utara ini dari mulai bulan Maret kita melakukan disiplin untuk menjaga kebersihan dengan protokol kesehatan berdasarkan informasi sesuai edaran dari pemerintah daerah. Kita coba terapkan perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit itu kita lakukan. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Semua komponen masyarakat yang ada di wilayah 05, mulai dari pemuda, majelis taklim atau PKK dan RT, LMK dan FKDM ikut membantu. Saya bersyukur sekali dengan komponen yang ada di sini. Namun saya tidak lepas dari forum RT RW yang ada di wilayah Tanjung Duren Utara ini. Baik. Pak, kira-kira protokol kesehatan secara spesifik apa saja yang kemudian dilakukan dan diberlakukan dengan ketat di RW Bapak? Ya, yang untuk kalau saya lihat di masa transisi ini, saya sih berharap bahwa memang saya tahu bahwa saya tidak mau kecolongan dengan hal itu, tapi saya mencoba menerapkan disiplin dari pengurus RT dan komponen yang lainnya tetap lebih ketat lagi untuk mengantisipasi ini semua. Terus dan yang kedua, saya himbau terhadap warga, disiplin atau dalam protokol kesehatan itu benar-benar diaplikasikan di semua lingkungan di sejumlah 14 RT ini. Mudah-mudahan dan saya harapkan ini bisa dipahami dan dijalankan oleh seluruh warga RW 05 ini. Pak, kalau saya lihat kan memang ada beberapa protokol kesehatan yang terlihat sangat mencolok di sini. Misalnya seperti pembatasan akses keluar masuk, ada penyemprotan disinfektan. Ini memang dilakukan selama 24 jam? Betul. Sebelum ini masuk ke bulan Ramadan kemarin, kita selalu melakukan disinfektan seminggu sekali.
Nah, terpotong dengan bulan suci Ramadan. eh, Seharusnya minggu hari ini harus melakukan disinfektan karena kami dicanangkan sebagai wilayah merdeka COVID-19 ini. Saya hold, mungkin insya Allah minggu depan sampai masa transisi ini dicabut, saya berhenti. Pak Jumadi, ini yang juga pasti berperan cukup vital dalam proses pelaksanaan protokol kesehatan adalah teman-teman di Satgas COVID-19 di RW 05 gitu. Apa saja kemudian kinerja mereka, Pak, yang bisa kemudian juga ikut mendisiplinkan protokol kesehatan di sini? Bicara Satgas COVID ini, sesuai dengan aturan dan edaran yang diminta, saya sepaham Forum RTW membentuk suatu Satgas di tiap wilayah RW. Nah, kita mencoba membuat satu struktur dalam Satgas tersebut, unsur dari RW, RT, dengan masyarakat, dan komponen lainnya. Nah, fungsi dari ini semua, kembali lagi, selain fungsi sebagai pelayanan, konteksnya terkait dengan pandemi ini, kita membagi tugas terdiri dari beberapa bidang korlap, bidang kesejahteraan, bidang pengamanan dan pengendalian. Nah, di sini masing-masing dan tugas dan fungsi sudah saya kondisikan. Nah, terkait dengan pendistribusian sembako juga termasuk bagian dari itu semua. Oke, baik. Pak Jumadi, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga bisa mempertahankan status dari Kampung Merdeka COVID ini dan bisa menginspirasi kampung-kampung yang lain. Terima kasih banyak. Ya, Rizky, itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Jumadi, Ketua RW 05 Tanjung Duren Utara. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang konsep dari Kampung Merdeka COVID-19 ini, sebenarnya ini adalah konsep yang diadaptasi dari program serupa, yakni Kampung Tangguh yang ada di Jawa Timur yang sudah diinisiasi sebelumnya oleh Polda Jawa Timur. Nah, bicara soal Jakarta Barat secara spesifik, Rizky, memang kita tahu bahwa sampai dengan hari ini masih ada sekitar 15 RW di Jakarta Barat yang dinyatakan masih menjadi zona merah. Dan tentu saja dengan pencanangan dari Kampung Merdeka COVID-19 yang salah satunya di RW 05 Tanjung Duren Utara ini diharapkan bisa menginspirasi dan juga memotivasi kampung-kampung lain di ibu kota untuk juga ikut memberdayakan masyarakatnya dan kemudian secara tidak langsung dan juga secara langsung bisa kemudian menerapkan protokol kesehatan sehingga zona-zona hijau di wilayah DKI Jakarta ini semakin bertambah. Rizky.